Bab 61. Jingsong tersenyum melihat tetuanya yang terlihat bingung. Dia pun berkata, "Tuan besar, Tuan dan Nona muda memiliki kemampuan itu. Mereka bisa membagi semua energi dalam mereka tanpa mengurangi diri mereka. Tapi bagaimana mungkin?" tanya tetua Song. Jingsong kembali tersenyum menjawab, "Itulah adanya. Bagaimana bisa? Tidak ada yang bisa menjelaskannya. Keturunan kami yang membuat kami bisa seperti ini. Memang tidak bisa dijelaskan, namun kami bisa mengumpulkan tenaga dalam hanya dengan duduk seperti ini, tanpa rejang." Ketua yang mendengar penjelasan itu pun berkata, "Kalian keluarga yang memiliki kebaikan di dalam hati, pantas mendapatkan hal ajaib seperti ini." Rajang tersenyum menjawab, "Leluhurlah yang pantas mendapat pujian ini, karena mereka yang membangun fondasi untuk kami, sedangkan kami hanya meneruskannya saja." Ketua pun tertawa lalu berkata, "Benar kata cucuku ini. Kalian keluarga yang tidak ingin menerima pujian dan kata terima kasih dari orang lain. Namun aku akan tetap mengucapkan terima kasih padamu dan keluarga." Setelah mengatakan itu, Ketua Song menjatuhkan diri berlutut dan bersujud dengan kudus, diikuti semua keluarga Song yang berada di dalam ruangan itu. Rejang bangkit lalu mengangkat tetua sembari berkata, "Engkau bangkit, dan engkau juga paman." Setelah semua orang bangkit, Rejang berkata, "Paman Jingsong sudah mengangkat sumpah pada ayah bahwa dia dan keturunannya akan menjadi penjaga keluargaku. Itu artinya kalian semua adalah keluargaku, jadi tidak perlu kata terima kasih di antara kita." Dengar itu, tetua Song pun kembali berkata, "Kau benar. Kita adalah keluarga. Namun ucapan terima kasih tadi memang tulus dariku, bukan hanya apa yang engkau lakukan malam ini, namun apa yang telah leluhurmu lakukan dari sejak zaman dahulu hingga sekarang untuk negeri." Mendengar itu, Rejang tersenyum. Begitu tuluskah rakyat negeri ini melihat keluarganya yang memang berbuat untuk negeri ini, namun itu leluhur hingga ayahnya, sedangkan dia belum berbuat apapun untuk negeri ini. "Jangan tuan muda pikirkan apa yang disampaikan oleh ketua," Jingsong berkata sembari tertawa. Rejang pun kembali tersenyum menjawab, "Apa yang leluhur lakukan hingga kini ayah lakukan memang pantas mendapatkan penghormatan itu. Namun aku belum melakukan apapun untuk negeri ini, tidaklah pantas mendapat penghormatan setinggi itu." Mendengar itu, Jingsong tertawa lalu dia pun berkata, "Tuan muda, walau aku tidak menyaksikan, namun tindakan yang engkau ambil hampir di setiap tempat yang engkau singgahi selalu masuk ke dalam teleponku dari saudara-saudaraku yang lain." Mendengar itu, Rejang pun tertawa lalu berkata, "Aku baru ingat paman adalah murid ketiga ayah. Tentu mendapatkan laporan dari murid-murid ayah yang lain." Mendengar itu, Jingsong yang memang selalu tertawa itu kembali tertawa lebih kencang lagi. "Beritamu ada setiap hari. Apapun itu akan selalu diupdate oleh saudara-saudaraku. Bahkan bagaimana engkau meminta Richard untuk membawa semua keluarganya pun aku tahu," tambah Jingsong yang terus tertawa. Rejang pun tertawa mengikuti irama Jingsong. Dia menjadi kagum dengan cara kerja murid ayahnya. "Paman, engkau bisa terus tertawa kencang seperti itu. Sayang jika tidak dimanfaatkan," Rejang berkata dengan serius. Jingsong menatap Rejang, ingin tahu apa yang akan disampaikannya. Dan ini Rejang pun berkata, "Maukah paman jika lagi suara tawa paman itu akan menjadi jurus yang mematikan lawan?" "Apakah jurus ini bisa aku turunkan kepada keturunanku?" tanyanya. Rejang pun tertawa menjawab, "Tentu bisa. Untuk apa ilmu yang aku berikan hanya untuk paman saja?" Dengar itu, Jingsong mengangguk, "Maka mohon tuan muda mengajarkannya untukku." Rejang mengangguk lalu berkata, "Coba paman tahan seranganku." Setelah mengatakan itu, Rejang tertawa pelan, namun lengkingannya membuat sakit telinga Jingsong, sehingga hatinya pun tergetar. Dia coba untuk bangkit menghindar, namun suara Rejang mengikutinya hingga membuat dia duduk tidak bisa bergerak. Melihat Jingsong yang duduk tidak bergerak, maka Rejang pun tersenyum menepuk paha Jingsong, menyalurkan tenaga dalamnya hingga dia kembali bisa bergerak. "Bagaimana? Maukah paman belajar?" tanya Rejang. Jingsong mengangguk lalu menjawab, "Aku akan berlatih secepatnya agar tidak mengganggu tuan muda lebih lama."
Rajang mengajarkan secaranya pada Jingsong yang langsung mempraktekannya. Jika ingin menjarah seseorang saja, maka fokuskan suara hati hanya untuk orang itu saja. Perintah Rajang. Semua orang yang ada di sana mencobanya. Karena memang Rajang memberikan petunjuk dapat didengar semua orang. Dan itu Rajang pun tertawa. Jika Paman Jingsong bisa, itu bagus. Karena untuk dapat menyerang orang yang hanya dengan getaran suara membutuhkan tenaga dalam yang tinggi. Kalian belum cukup memiliki tenaga dalam, namun melatihnya agar mahir tidak masalah. Hanya 5 jam, malam sudah berganti pagi. Baru Jingsong dapat menguasai ilmu itu, namun masih jauh dari sempurna. Jika ingin melatihnya dan tahu itu sudah sempurna atau belum, maka Paman carilah sungai yang mengalir. Tidak perlu terlalu deras. Jika Paman sudah bisa menahan air beberapa detik, tidak mengalir, hanya dengan suara tawa Paman, berarti itu sudah cukup sempurna. Rajang menutup pelajarannya untuk Jingsong. Jingsong mengangguk lalu menjawab, aku akan melatihnya. Apakah orang yang suka menangis juga dapat berlatih ini? Rajang mengangguk, orang biasa saja bisa, apalagi orang yang sama dengan Paman memiliki keunikan sendiri, tentu lebih cepat menguasai ilmu. Karena hari sudah pagi, maka orang-orang itu tidak tidur lagi. Mereka menyiapkan sarapan untuk Rajang. Saat itu terdengar tawa, semua orang menatap ke arah asal suara tawa. Terlihat putra bungsu Jingsong tertawa sembari melompat-lompat dan berkata, ayah, tubuhku terasa ringan, aku sudah menguasai jurus yang ayah ajarkan kepadaku. Setelah mengatakan itu, maka dia bergerak mempraktikkan semua jurus yang diajarkan Jingsong padanya. Melihat itu, Jingsong menatap Rajang penuh rasa terima kasih. Bagus, engkau sudah siap untuk menerima warisan ayah yang lain, Jingsong berkata sembari bertepuk tangan. Sang istri yang selama ini merawat sang putra tertunjuk sedih penuh kebahagiaan. Karena Rajang putranya yang tidak ada semangat untuk hidup, namun sekarang terlihat sehat dan penuh semangat. Setelah putranya selesai, dia menarik putranya untuk duduk sembari berkata, mari kita sarapan dahulu. Setelah itu engkau bisa berlatih lagi bersama saudara dan saudarimu. Maka sarapan pagi itu adalah sarapan yang penuh kebahagiaan untuk keluarga Song. Setelah sarapan, maka Rajang memberikan pelatihan kepada putra dan putri Jingsong dan menambah tenaga dalam mereka. Hari menjelang malam, Rajang pun berkata, Paman, aku senang tinggal di sini, namun tugasku masih banyak. Maka aku akan berangkat ke Dali malam ini. Apakah tidak bisa ditunda besok? Engkau belum tidur sama sekali, pinta Jingsong. Mendengar itu Rajang pun tertawa menjawab, jika ada jodoh aku mampir. Jika tidak, maka kita akan berjumpa di siang. Dengar itu Jingsong tahu tidak akan bisa menahan Rajang lagi, maka dia berkata, aku akan mengantarmu ke Dali. Kembali Rajang tertawa lalu menjawab, Paman, kakiku memang pincang, namun kecepatanku tidak kalah dari pesawat. Lagi pula, jika diantar maka aku tidak akan bertemu dengan orang lain lagi kecuali keluarga Xiao. Sedangkan aku harus mencari anak-anak lain yang memiliki hak untuk bertahan hidup. Mendengar itu Jingsong pun tertawa mengangguk-anggukan kepala. Dalam hatinya dia bersyukur dapat bertemu dengan Frankie hingga mengenal keluarga ini. Baiklah, aku tidak mengantar. Jingsong berkata sembari tertawa. Rajang berdiri masuk ke kamarnya dan keluar dari kamar dengan tas besarnya. Istri Jingsong berdiri lalu masuk ke dapur. Tunggulah sebentar, bibimu pasti membungkus makanan untukmu, pinta Jingsong dengan tidak melepas tawanya. Rajang pun mengangguk lalu duduk lagi. Setelah Paman sempurna melatih jurus itu, maka bawalah semua orang yang ingin Paman bawa ke Jiang. Jingsong mengangguk. Tak lama istrinya keluar membawa beberapa bungkus makanan dan memasukkannya ke dalam tas kecil. Setelah menyerahkannya, dia berdiri memeluk Rajang sembari berbisik, berhati-hatilah dalam perjalanan. Setelah berpamitan kepada keluarga Song, maka Rajang melompati tembok dan hilang dari pandangan semua orang. Anak muda yang tiada duanya, kata tetua Song. Jingsong pun menjawab, dia sama dengan tuan besar, bahkan dia melebihi tuan besar dalam banyak hal. Istrinya pun tertawa lalu berkata, di mana anak akan melebihi pencapaian ayahnya, itu baru sukses namanya. Mendengar itu semua tertawa dan Jingsong pun memberikan nasihat kepada putra dan putrinya. Bab 62. Perjalanan dari Haikou ke Dali itu membutuhkan 3 hari perjalanan. Bagi Rajang yang keluar masuk hutan dan berhenti ketika menemukan tempat yang menarik baginya. Jika bagian negeri lain berdiri banyak industri, maka di sini rakyatnya masih bertani.
Dalam perjalanannya, dia melihat begitu banyak tanaman penduduk yang menghijau dan ada beberapa yang siap dipanen. Hari masih pagi, Rejang sudah berjalan menyusuri lahan pertanian milik penduduk. Di satu lahan di mana para petani sedang berkumpul untuk memanen buah cabai. Rejang pun menjadi tertarik. Dia berhenti memperhatikan para petani itu. Seorang anak kecil mendekatinya lalu berkata, "Apakah kakak ingin ikut memanen buah cabai?" Rejang mengangguk lalu menjawab, "Apakah boleh aku ikut?" Anak itu mengangguk lalu menyerahkan topi khas petani. Rejang yang berambut gondrong pun memakainya dan mengikuti sang anak tadi. Para petani yang terdiri dari para pria dan wanita menyambut Rejang dan mengajarinya cara memetik buah cabai. Dalam sekejap, Rejang pun sudah berada di tengah-tengah para petani memetik cabai. Terlihat wajah yang begitu bahagia terpancar dari wajah Rejang. Pada saat makan siang, maka semua petani berhenti mengeluarkan bekal yang mereka bawa. Semua bekal dikumpulkan lalu baru dimakan bersama-sama. Setelah makan, seorang petani sepertinya seorang pemimpin di antara mereka berkata pada Rejang, "Siapakah namamu, anak muda?" Rejang pun memperkenalkan dirinya. Mendengar itu, para petani pun tersenyum. Lalu petani yang bertanya tadi kembali berkata, "Aku Jali. Jika engkau tidak ada tempat untuk beristirahat malam ini, bisa tinggal bersamaku." Begitulah hari itu malam pertama Rejang tidur di rumah Jali, dan terus berlanjut hingga 3 bulan. Rejang berada di kampung itu. Di sana Rejang banyak belajar bagaimana cara bertani dari mereka. Mereka ini penting nanti untuk bercocok tanam, pikir Rejang. Di satu malam, Rejang menemani Jali mengobrol di teras rumah bambu. Bagaimana jika dunia ini suatu saat mengalami bencana besar yang mengakibatkan musnahnya sebagian besar umat manusia? Tanya Rejang sembari meminum kopinya. Jali pun tertawa lalu menjawab, "Cepat atau lambat waktu itu akan tiba." Rejang terdiam menatap Jali yang terus menghisap rokok lintingan dan kulit jagung. Jali yang diam menatap Rejang sembari tertawa lalu berkata, "Engkau berkeliling negeri mencari orang-orang yang ingin engkau selamatkan, bukan?" Rejang diam dan mengangguk. Lalu Jali pun tertawa dan berkata, "Jika aku berlutut padamu, itu sudah semestinya. Namun aku tidak berani karena engkau tidak mengungkapkan identitasmu." "Siapakah engkau ini?" tanya Rejang. Jali pun tertawa menjawab, "Tuan muda, kami adalah keturunanmu sengaja tinggal di sini dari 25 tahun lalu untuk menunggumu di sini." Melihat Rejang diam, Jali melanjutkan, "Kami pun berasal dari Gunung Kabar, sama dengan nama bukit tempat tinggal keluargamu." Dengar itu Rejang pun tertawa senang lalu berkata, "Mengapa aku tidak dapat melihat aura kalian semua?" "Waktu meninggalkan kaki bukit, kami disegel oleh Tuan Besar. Siapa yang bisa membuka segel kami, maka dialah orang yang mesti kami ikuti perintahnya," jawab Jali. Rejang menepuk tangannya ke punggung Jali, dan benar setelah ditekuk maka aura bela diri Jali muncul karena kekuatan tenaga yang besar tersimpan di sana. Melihat ini Rejang pun tertawa lalu meminta semua orang yang disegel untuk datang padanya dan dibuka segelnya. Kampung itu berisi 40 keluarga, maka semua dibuka segelnya oleh Rejang. Setelah dibuka segel, semua orang itu berlutut dan bersujud memberi hormat. Rejang meminta mereka untuk bangkit lalu bertanya, "Kenapa kalian tidak mengatakannya saat aku tiba di sini?" Jali maju lalu menjawab, "Maaf Tuan Muda, kami hanya disampaikan bahwa ada seorang pemuda pincang akan datang di waktunya, dan segel akan dibuka olehnya, maka ikutilah apapun perintahnya. Setelah melihatmu, kami pun sudah menebak untuk engkau. Namun maafkan kami, karena tidak berani mengatakan sesuatu yang menjadi rahasia alam ini. Hingga tadi engkau memancingku dengan pertanyaan, maka aku sudah sangat yakin orang yang disebut Tuan Besar itu adalah engkau," tambah Jali. Kembali Rejang tertawa mendengar penjelasan itu, lalu berkata, "Jika aku tahu lebih awal, maka dari sejak lama kalian tinggal dari sini. Mungkin memang jalannya. Maka besok kita pindah ke Jiang." Semua membungkuk menjawab, "Baik Tuan Muda, kami akan bersiap." Semua bubar kembali ke tempat tinggal masing-masing, membereskan semua hal yang penting. Keesokan paginya, 2 bis datang ke kampung itu. Setelah semua naik, maka bis meluncur kembali ke Aipo. Dari sana langsung terbang ke Jiang. Rejang pun ikut bersama karena memang sebentar lagi Dewi akan berulang tahun. Sementara itu, di puncak Kabar, sarapan pagi baru selesai. Rengki berkata, "Hari ini putramu akan tiba."
Bersamanya ada 40 keluarga dari Asia Jauh. Putraku, apakah dia bukan putramu? Tanya Cecilia tersenyum. Mendengar itu Franklin pun tertawa lalu menjawab, putra kita. Tetua Jam yang mendengar itu berkata, jika Tuan Muda sudah berjumpa dengan mereka, berarti tidaklah lama lagi waktunya. Apakah Tetua mengetahui siapa orang-orang ini? Tanya Franklin. Tetua Jam yang tinggal sendiri itu mengangguk lalu menjawab, Tuan Besar Jam mengirim mereka ke sini 25 atau 30 tahun yang lalu. Aku tidak ingat pastinya. Mereka semua disegel. Jika satu saat ada orang pincang datang dan membuka segel mereka, maka mereka harus mengikutinya. Randy terdiam menatap Tetua Jam yang muda. Dia pun berkata, apakah Tetua Jam sudah mengetahui bencana ini? Tetua Jam tertawa lalu berkata, Tuan Besar tahu, namun hanya samar-samar. Dia hanya mendapatkan bisikan seperti mengirim orang-orang itu ke sini. Apakah orang-orang ini memiliki kekuatan tempur tinggi? Kembali Franklin bertanya. Tetua Jam mengangguk sembari menjawab. Mereka dipilih pertama karena kekuatannya. Kedua, keahlian mereka adalah bercocok tanam. Mendengar itu Franklin tertawa lalu berkata, kenapa aku tidak pernah berpikir keahlian satu ini? Bersyukur dia dapat bertemu dengan mereka. Dan 40 keluarga sudah cukup banyak. Tetua menganggur kepalanya sembari tersenyum. Franklin memerintahkan Radu untuk menyiapkan bis dan rumah untuk 40 keluarga itu. Pada saat itu Tania keluar sembari menggendong putranya. Apakah adikku akan tiba? Tanyanya. Franklin mengangguk kepalanya. Cecilia pun berkata, dia akan merasa senang melihat Biongko. Tania mengangguk lalu berkata, dia harus memberkati keponakannya ini. Engkau mandikanlah dia. Mungkin sebelum makan siang mereka sudah tiba di sini. Perintah Franklin. Tania menggelengkan kepalanya sembari menjawab. Belum waktunya dia mandi. Sinar matahari pagi ini bagus untuknya. Setelah mengatakan itu, Tania meninggalkan ayahnya membawa putranya ke tempat terbuka. Hingga sinar matahari pagi dapat mengenai mereka. Mendengar jawaban putrinya, Cecilia pun tertawa lalu berkata, dia sudah bersuami. Tentu kata-kata suaminya lah lebih diikuti daripada kita. Mendengar kata-kata istrinya, Franklin pun tertawa sembari menganggukkan kepalanya. Saat itu Lala yang hampir berusia 11 tahun datang. Setelah membungkuk, dia bertanya, Paman, benarkah kata ayah Randu bahwa kakak Rejang akan kembali hari ini? Cecilia menarik Lala yang cantik itu sembari berkata, ayahmu benar, maka engkau harus mandi dan berdandan, agar nanti kakakmu datang, dia merasa senang. Lala mengangguk lalu berlari kembali ke kaki bukit. Melihat itu Franklin berkata, sebentar lagi akan berdatangan anak-anak itu bertanya hal yang sama. Asal bukan Dewi, putra Rianti, kata Cecilia sembari tertawa. Franklin pun tertawa lalu berkata, dia kembali juga karena sebentar lagi ulang tahun si cantik itu. Mendengar itu Cecilia terdiam lalu bertanya, apakah sudah waktunya? Franklin mengangguk. Lihat itu Cecilia berdiri sembari berkata, aku akan ke rumahnya. Kembali Franklin mengangguk, dia memahami perasaan Rianti dan istrinya itu. Jika sudah waktunya, maka saat ulang tahun akan datang orang yang menjemput Dewi. Jangan lupa ya subscribe dan komennya. See you!